Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah taala atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga termasuk nikmat umatnya Nabi Muhammad SAW, karena semua umat Nabi Muhammad SAW dijamin dengan surga. Amin. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Faqalu ya Rasulullah wa man yaba? Faqala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, semua umatku dijamin masuk surga, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Karena para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang enggan? Siapa yang aba, berpaling, enggan, tidak mau? Maka beliau bersabda, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan barang siapa yang membangkang bermaksiat kepadaku berarti dia tidak mau. Dan kita bersyukur diberikan oleh Allah Ta'ala iman kepada adanya surga, ya. Dan surga ini para jemaah sudah diciptakan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Ada apa Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan surganya Allah seluas langit dan bumi, yang telah disediakan bagi orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Imran ayat 133, ya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surat Al-Imran ayat 133. Allah Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kalian, diperintahkan untuk bersegera menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian, Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang sudah disiapkan, sudah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini para ulama menjelaskan tentang sudah diciptakan di surga, u'iddat lil muttaqin. Jadi sekarang surga sudah diciptakan, termasuk neraka. Seperti Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhadaakum min dunillah, ya, in kuntum shadiqin. Wa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Al-Baqarah. Kalau kalian ragu terhadap apa
yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Quran yang diturunkan kepada Muhammad, maka buatlah yang semisalnya, ajak teman-teman kalian jika kalian benar. Tapi kalian tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa. Oleh karena itu takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia yang telah disiapkan, telah ya, iddat di fi'il madhi mabni lil majhul namanya. Telah disiapkan, telah disediakan bagi orang-orang kafir. Dua ayat tersebut menunjukkan ya, pertama surah Al-Imran ayat 133 ya. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. 23 dan 24. Itu menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Dan alhamdulillah nikmat berupa iman kepada surga dan neraka diberikan oleh Allah kepada kita ya, karena memang dengan apa? Dengan agama Islam. Agama Islam itu merupakan karunia. Ya, bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat. Allah berfirman surah Al-Hujurat 17, yamunnuna 'alaika an aslamta. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Surah Al-Hujurat ayat 17 Allah berfirman, orang-orang ya, maksudnya di saat zaman Nabi merasa berjasa kepada Muhammad dengan keislaman mereka. Katakanlah qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan sebenarnya kalian tidak berjasa kepada aku dengan keislaman kalian. Balillah yamunnu 'alaikum an hadakum bil iman. Akan tapi Allah yang telah berikan karunia kepada kalian. An hadakum bil iman. Dengan apa? Dengan kalian ditunjukkan kepada keimanan. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Ini surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 17. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa iman dan Islam adalah karunia dari Allah. Terutama iman kepada surga dan neraka. Surga dan neraka ini sudah diciptakan, tadi sudah kita dengarkan bersama. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu tema, wanita penghuni surga. Jika kita tidak memiliki iman kepada akhirat, hari kiamat, ada surga dan neraka, maka manusia akan berbuat apa yang dia suka, apa yang mereka mau, tidak peduli ya, apakah itu melanggar atau tidak, merugikan orang atau tidak. Nah tentu kalau sudah seperti itu akan kacau kehidupannya ya, akan kacau kehidupannya. Oleh sebab itu mari kita bersyukur diberikan karunia agama Islam, diberikan karunia iman kepada surga, dan juga karunia iman kepada neraka. Sehingga dalam perjalanan hidup ini kita akan berusaha untuk tidak melanggar apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini adalah perhiasan, sebagai perhiasan adalah wanita yang solehah. Ya. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Nah, al-mar'atus shalihah yang bagaimana menjadi penghuni surga. Maka ada beberapa poin di sini akan kita bahas. Poin pertama, tujuan utama orang mukmin adalah surga. Poin pertama, tujuan utama orang mukmin adalah surga. Poin kedua, sifat surga, ya, sifatul jannah, sifat surga. Seperti apa surga itu? Yang ketiga, sifat wanita penghuni surga. Sifat wanita penghuni surga. Poin keempat, penghulu wanita ahli surga.
penghulu wanita ahli surga. Poin kelima, perkara yang menghantarkan wanita ke dalam surga. Perkara-perkara yang menghantarkan wanita ke dalam surga. Poin keenam, wanita penghuni terbanyak api neraka. Poin ketujuh, kedudukan pria dan wanita dalam beramal. Kedudukan pria dan wanita dalam beramal. Insyaallah 7 poin ini akan kita bahas ya, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Sekali lagi, mari kita syukuri nikmat iman dan Islam, ya. Karena isi iman dan Islam itu karunia Allah Ta'ala. Bukan kita yang memberikan karunia, tapi Allah memberikan. Ya. Karena dahulu orang-orang masuk Islam ya mengatakan apa? Ya bunnuna 'alaika an aslamu. Ya. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillah yamunnu 'alaikum an hadakum bil iman in kuntum shadiqin. Surah Al-Hujurat ayat 17. Agar kita selalu mengingat terus akan karunia nikmat besar berupa Islam dan iman. Mereka mengatakan kepadamu Muhammad telah berjasa dengan keislaman mereka kepada engkau. Katakanlah kalian tidak berjasa kepada aku dengan keislaman kalian, tapi Allah yang telah berikan karunia kepada kalian untuk ditunjukkan kepada keimanan jika kalian benar. Ini merupakan karunia yang harus kita syukuri, terutama iman kepada surga dan neraka. Poin pertama, tujuan orang mukmin adalah surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar Udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mari kita perhatikan surah Al-Imran 185 yang maknanya, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami dan merasakan yang namanya kematian. Sesungguhnya wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, akan disempurnakan kelak pahala kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dia menjadi orang yang beruntung, sukses. Faza, ya, faza itu kata kerja lampau, fi'il madhi. Masdarnya adalah ada nama anaknya Fauzi. Artinya apa? Kesuksesan saya, keberuntungan saya. Atau Fauzan, kesuksesan, keberuntungan. Atau Faiz, orang yang sukses. Fawaz, orang yang banyak sukses. Jadi nama Fauzi, Fauzan, Faiz, Fawaz itu maknanya adalah kesuksesan, orang yang sukses, banyak sukses. Sehingga kalau ada orang yang punya nama Faiz, Fauzi, Fawaz, Fauzan masuk neraka itu nggak pantas. Ya, jadi kalau ada orang namanya Fauzan, Fauzi terus banyak maksiat, ini gimana? Maksiat itu jalan menuju neraka. Sementara Quran mengatakan apa? Ya, barang siapa man zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faza. Barang siapa diselamatkan oleh Allah di neraka, dimasuk surga, dia faza. Faza, dia orang yang sukses. Di dalam ayat ini dan ayat terakhir apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu dan memperdaya. Di dalam ayat ini ada 4 kandungan
faedah yang sangat besar dan penting menjadi perhatian bagi orang yang beriman. Satu, ya, setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Maka di sini ada dunia, ada akhirat, ada balasan. Ada pembatas antara dunia dan akhirat. Ya, disebut pertama pembatasnya itu kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Ini kehidupan akhirat. Ya. Lalu di situ balasannya apa? Surga apa neraka? Dikatakan beruntung, ya, paman zuhziha 'anil nar. Karena siapa diselamatkan dari neraka, udkhilal jannata, dimasukkan surga, faqad faza. Maka dia telah menjadi orang yang sukses, beruntung. Menunjukkan bahwa ukuran sukses bagi Al-Quran jika orang itu selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau manusia, apa kata Nabi? Inna ahsaban nas bainahum hadzal bab. Rawahu Tirmidzi dari Samurah bin Jundub. Ya. Apa kata beliau? Sesungguhnya tolok ukur parameter antara manusia hadzal mal, ya, ini harta. Jika bintang berjejer di pundaknya, itu baru sukses. Bintangnya 4, uangnya berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istrinya itu yang bilang nih, itu yang bilang bukan saya, baru dikatakan sukses. Ya, padahal apa? Al-Quran mengatakan jika selamat dari neraka dimasukkan ke surga, itulah, ya, orang yang sukses. Maka tujuan orang beriman adalah surga. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang memperdaya, kehidupan yang menipu. Nah, ini penting menjadi perhatian bagi kita semua. Di dalam surat Al-Imran 185 ini ada menjelaskan kehidupan akhirat, kehidupan dunia, balasan akhirat, dan pembatas antara dunia akhirat. Ya. Pembatas akhirat kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian kehidupan akhirat akan dibalas kelak pada kiamat pahala kalian. Ya. Sukses, kalau sukses atau gagal, kalau masuk neraka gagal. Kalau masuk surga selamat neraka itu sukses. Dan kehidupan dunia kehidupan yang menipu. Nah, karena itu jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini, ya. Karena dunia ini pada hakikatnya sarana. Tujuannya ibadah, mengabdi kepada Allah, mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tujuan dijadikan sebagai sarana, sarana dijadikan sebagai tujuan. Itu namanya terbalik. Ya. Dunia sarana, ya. Tujuannya ibadah, tujuannya masuk surga, ridhonya Allah. Itu tujuannya ibadah. Ya. Kenapa ada bisa terbalik? Ya karena banyak orang-orang yang mencari bagian dunia sedikit dengan cara meruntuhkan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah tauhid, beribadah kepada Allah Taala. Ada dalam sebuah hadis Nabi bersabda, yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli an-nar adzaban yaumil qiyamah. Law kana ad-dunya wa fiha kunta muftadiyan biha, yaqulu na'am, yaqulu a'udzu minka ahwan min hadza alla tusyrika bi. Ya. Fa baita illa syirka. Apa qala sallallahu alaihi. Nabi bersabda, Allah berfirman pada hari kiamat kepada penghuni api neraka yang paling ringan azabnya. Apa kata Allah? Seandainya engkau memiliki dunia dan isinya, apakah engkau mau menebusnya? Orang itu mengatakan tanpa berpikir panjang, iya ya Allah. Apa kata Allah? Padahal aku minta kepadamu yang lebih ringan daripada itu, yaitu ketika engkau berada di surga Adam, jangan melakukan kesyirikan, jangan menyekutukan Allah, tapi engkau tidak mau kecuali memilih kesyirikan. Nah sekarang
tidak sedikit orang yang ingin meraih dunia sedikit ini, bagian dunia sedikit, dengan cara menyekutukan Allah. Ya, jualan di pasar menggunakan jasa dukun, menggunakan jasa paranormal, ingin mendapatkan kekayaan, datang ke tempat-tempat tertentu. Ya, ini para jemaah. Nah, jangan lupa tujuan orang mukmin adalah jannah, surga. Poin yang kedua para jemaah, sifat surga. Sifat surga. Surga itu kata Nabi, "Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar." Tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terbesit dalam benak manusia. Ya. Dikatakan jannah, kenapa? Jannah itu kalau bahasa maknanya kebun, taman. Ya, taman. Nah, makanya alhamdulillah para jemaah bisa hadir di taman surga. Ya, tepatnya taman surga di taman galaksi. Ya. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Faqalu ya Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Faqala hilaqul dzikr. Jika kalian melewati taman-taman surga, singgah. Ditanya apa itu taman surga? Hilaqul dzikr, halaqul dzikr. Wa fi riwayah itu apa? Majlisul ilm, majlis ilmu. Wa fi riwayah al-masajid, itu masjid. Ya. Nah, para dirahmati Allah, apa itu al-jannah yang diartikan dengan bahasa Indonesia dengan surga? Al-jannah itu taman. Ya. Kenapa disebut dengan al-jannah? Karena seperti taman itu ya, pohonnya itu saling mengait, ya, ranting-rantingnya dan daunnya. Sehingga apa? Tertutup di bawahnya. Al-jannah. Kalau pohon kurma kan berdekatan satu sama lain, pohonnya saling berdekatan, pohon mangga, sehingga tertutup. Nah itu di bawahnya disebut dengan jannah, ya, karena tertutup. Ya, makanya jin, ya, semua huruf jin dan nun. Ya, kenapa disebut jin? Karena tertutup, tidak terlihat. Ya, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Semua jin bisa melihat kamu dan juga dengan kabilah mereka di mana kamu tidak bisa melihat jin. Kenapa janin disebut dengan janin? Karena tertutup dari perut ibunya, janin. Ya. Kenapa orang gila disebut dengan apa? Majnun, junun. Kenapa? Akarnya tertutup. Jadi surga itu tertutup. Ya. Nah, tidak terlihat oleh mata sekarang ini. Lantas bagaimana di antara sifat surga? Ini saya sebut di antara sifat surga, tidak semuanya. A. Piring dan gelasnya terbuat dari emas. Ya. Sebagaimana surat Az-Zukhruf ayat 71. Surat Az-Zukhruf ayat 71. Yutafu alaihim bi sihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahil anfusu wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Ya. Di dalam surga itu para jemaah dijejer dan dikelilingkan, ya, diputar, ya. Bagi penduduk surga apa? Sihab, piring-piring, akwab, gelas-gelas yang terbuat dari emas, ya, dari emas. Ya. Dan biasanya yang senang menggunakan emas itu ya ibu-ibu, meskipun yang suka beli juga bapak-bapaknya. Artinya, ya, ini merupakan perkara yang membuat manusia itu senang, membuat manusia itu bahagia, ya, bahagia. Oleh karena itu orang yang menggunakan emas di dunia yang dilarang itu bagi laki-laki, dia tidak akan bisa menggunakannya kelak di akhirat. Sebagaimana dilarang, ya, untuk di dunia bagi laki-laki. Nabi bersabda, "Inna Nabi Allah sallallahu akhadha hariran faja'alahu fi yamini wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimali thumma qala inna hadaini haramun ala dhukuri ummati." Akhrajahu Abu Daud. Ya. Bahwa Nabi Allah
kanan, lalu mengambil emas, kemudian diletakkan tangan kiri. Beliau bersabda, keduanya ini haram bagi umatku dari kalangan laki-laki. Ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Imam Abu Dawud. Sehingga kalau menggunakannya di dunia, ya, maka dia tidak akan bisa menggunakan di akhirat. Ya. Gitu. Para jemaah. Jadi kalau menggunakan di dunia, maka tidak bisa menggunakan di akhirat. Dan pada zaman sekarang, sebagaimana kita tahu dari zaman dulu, yang namanya logam emas itu disebut dengan logam mulia, merupakan kesenangan bagi manusia. Dan jangan disamakan antara dunia dan akhirat, sudah pasti tidak sama. Ya. Kalau serupa iya, ya, serupa iya. Seperti dalam Quran disebutkan, wa basyiril ladzina amanu, ya, wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa tubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ya. Al-Baqarah 25. Beri kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ketika mereka diberi rezeki, ya, di dalam surga berupa buah-buahan, mereka mengatakan apa? Ini seperti, ya, seperti dulu yang kita di dunia, seperti tapi bukan, serupa, ya. Dan bagi mereka pasangan-pasangan yang senantiasa suci, ya, azwajul mutahhar. Para ulama menjelaskan di sini bagi laki-laki, ya, wanitanya itu suci, maaf, tidak pernah haid, tidak berkeringat, tidak meludah, ya, tidak buang air kecil besar. Dan juga pasangan bagi perempuan juga demikian, ya. Dan mereka kalau bilang khalidun. Nah, yang harus menjadi perhatian kita, bagaimana kita memiliki iman yang kuat, ya, dalam mengimani kehidupan akhirat, terutama tentang surga. Supaya apa? Karena memang disuruh sama Nabi, ya. Apa kata Nabi? Wa idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhu al-firdaus al-a'la. Kalau kalian minta kepada Allah surga, maka mereka minta surga firdaus. Kenapa tujuan orang beriman surga dan ridhonya Allah? Tentu saja. Sebab kalau Allah gak ridho, nggak mungkin masuk surga. Karena ada sebagian orang yang memiliki pandangan, ya, tolong di cross check, ya, dikonfirmasi benar tidak. Kalau kamu ibadah itu jangan minta balasan kepada Allah Ta'ala, ya. Kalau perlu jangan minta surga, tidak masalah masuk neraka, yang penting Allah ridho. Ada tidak pandangan begitu? Ada, ya. Tentu itu pandangan yang salah, ya. Saya masih ingat dengan apa yang dulu pernah saya praktekkan, ya, karena belum tahu. Ilahilas, saya nggak berbicara orang lain. Ilahilas, sudah si ahla, wala aqwa alana lil jahili, wa bali tawbata wa fil dunubi, fa inna wa fil dambil adili. Yang artinya apa? Ya Allah, ilahilas tu, ya. Ilahi, wahai ilahku, lastu lil firdaus, aku tidak pantas menjadi penghuni surga firdaus. Wala aqwa alana lil jahili, dan aku tidak kuat masuk neraka jahanam. Ya kalau ada saya, terus maunya di mana gitu? Sementara Quran mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami minta kepada Engkau hidup dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik, dan jauhkan dari neraka. Nah, jelas ini. Nabi juga bersabda, wa idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu al-firdaus al-a'la. Minta surga firdaus. Kalau kamu minta pada Allah surga, minta surga firdaus yang tinggi. Nah, oleh sebab itu, dengan kita pertama beriman kepada surga, alhamdulillah itu sebuah karunia, ya. Yang kedua, kita memahami beberapa sifat saja. Oleh dengan demikian, mudah-mudahan tertanam dalam hati ini, oh surga Allah seperti itu. Sudah beriman dan beriman, bertambah imannya. Setiap dibacakan ayat Allah, bertambah iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
Ketika dibacakan ayat dari Allah tentang surga, bertambah iman, bertambah tawakal kepada Allah. Nah, dengan demikian insya Allah akan mempengaruhi kepada langkah kehidupan kita. Ya. Diberikan ketenangan dalam langkah hidup ini, apapun kondisi dan keadaannya, ya, yaitu tenang di atas jalannya Allah, tidak terkecoh kanan kiri, tidak heboh dengan kondisi hiruk pikuknya di depan dunia. Kenapa? Karena sudah tertanam iman yang kuat dalam hati. Di antaranya apa? Iman kepada surga. Di antaranya apa? Iman kepada ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat surga. Dan ini masih sebagian para jemaah. Ya. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahil anfusu wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Nanti piring-piring dan gelas-gelas yang terbuat dari emas itu diedarkan dikirim pada penghuni surga. Dan di dalam surga itu apa? Apa saja yang diinginkan oleh jiwa, ya, oleh jiwa kita, oleh nafsu kita, dan apa yang melezatkan, yang nikmat dilihat oleh mata kita. Coba kalau sekarang dihadirkan, ya, di Masjid Baitur Rahim, ya, logam emas, lempengan emas dari Antam misalkan, ya, disuruh ngambil gratis, waduh pasti, ya. Kenapa? Karena yang lihat mata, yang merasakan hati jiwa. Di sini juga sama nih. Allah Ta'ala berfirman, wa fiha ma tastahil anfus. Di dalam surga itu sudah ada selain emas, semua maksudnya apa saja yang membuat hati senang, jiwa itu tastahi, berkeinginan, nafsu berkeinginan. Wa taladul a'yun, dan membuat mata lezat. Nah, ketika orang tadi melihat mobil mengkilat, duit berlipat, ya, kemudian bintangnya ada semuanya, itu kan mata pertama kali, sehingga masuk dalam hati, ya, dari mata jatuh ke hati. Kemudian yang B, ya, dan kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Kalau mas antam ibu kita mati nggak bawa mas antam. Ya. Kalau salah dalam bertindak berkehidupan ini, ya, bukan mas antam yang kita dapatkan di kuburan, tapi apa? Hantaman malaikat. Ya. B, terdengar ucapan selamat. Di dalam surga tidak ada ucapan yang sia-sia, tidak ada orang marah di sana, tidak ada cemburu, nggak ada semua. Ya. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat nomor 2, la yasma'una fiha lagwan illa salama, wa lahu rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Di dalam surga mereka tidak mendengarkan ucapan yang sia-sia, ya, kecuali ucapan selamat. Bahkan dari malaikat, ya, yang dalam ada di dia yadkhuluna wa saraha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'mat badal. Ya, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 3 dan 4, surga Aden mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak keturunan mereka. Nah, berarti ini nanti pasangan itu bisa masuk surga sama-sama. Ya. Selain apa? Selain dapat bidadari. Lu apa istri nggak cemburu? Ustaz, udah nggak ada cemburu. Ya, nggak ada yang dulu, Pak. Seperti sekarang dengar suami mau kawin sudah iring terbang duluan. Itu nggak ada sudah. Ya. Tidak ada kecemburuan, ya, di dalam, ya, dicabut kecemburuan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa di Quran itu, ya, dicabut, ya, kecemburuan, ya, di antara mereka. Itu baru, ya. Sehingga di surga itu adanya kenikmatan semua, ucapan selamat, diberi rezeki pagi dan sore, terus apapun yang diinginkan, ya. Tadi batas tahi awal anfus, apa yang diinginkan itu ada, ya. Kemudian C, sungai dari susu. Duh, sungai dari susu apakah
Tidak nafsa, enggak ada. Ya. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suqu ma'an hamima fa qatta'a am'a'ahum. Surah Muhammad ayat 15. Ya. Permisalan surga yang telah disediakan bagi orang bertakwa, di dalamnya itu terdapat sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai yang terbuat dari air susu yang tidak akan berubah rasanya, ya, tidak ada yang basi, sungai-sungai yang terbuat dari apa? Dari khamr, ya, yang tidak memabukkan, lezat bagi peminumnya, dan juga sungai-sungai yang terbuat dari apa? Dari madu yang bersih, yang murni. Di dalamnya terdapat buah-buahan dan ampuna dari Allah Ta'ala, sebagaimana orang yang kekal dalam neraka diberi minuman yang panas yang bisa memutus dan memotong usus-usus mereka. Maka keimanan ini hanya sebagian saja. Banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan sifat, ya, karakteristik surga, ya, dan juga neraka. D. Tidak pernah terlihat mata, ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "A'dadtu li'ibadis shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Rawahu Bukhari dari Abu Hurairah. Aku sediakan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang soleh, yaitu sesuatu yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Ya, ini sebagian, ya. Kalau semuanya tidak cukup, Pak. Sangat banyak supaya kita tertarik dengan sebagian ini. Kedudukan terendah di surga. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, ma adna ahlil jannah manzilatan?" Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana dengan kedudukan dari surga yang paling rendah? Apa kata Allah? Wa rajulun yaji'u ba'da ma yadkhulu ahlul jannata fa yaqulu lahu udkhulil jannah. Apa kata Allah? Ada seorang, ya, yang datang masuk surga setelah kalau surga semua sudah pada masuk, ya. Jadi ini masuk neraka, ya, dan dia apa? Terakhir masuk surga. Sebab kalau orang beriman, ya, insya Allah masih bisa masuk surga meskipun neraka. Ya khruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang masih ada iman dalam hatinya. Nanti dia berupa apa? Kayak berupa arang kecil gitu. Nah, setelah itu dilempar ke dalam surga, ke dalam sungai surga, dan tumbuhlah. Setelah itu baru sudah masuk surga. Di surga sudah pada masuk semua, ya. Dia terakhir, ya, keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Tapi orang beriman, ya, kalau ada imannya masih ada harapan untuk masuk surga. Ini panjang masalah akidah, ya. Kemudian disuruh masuk surga, udkhulul jannah, masuk surga. Lalu mengatakan, "Ayo Rabb, kaifa wa nazalan nas manzilahum wa akhadhu akhadatihim." Bagaimana saya mau masuk, ya Rasulullah? Semua orang sudah ada tempat-tempatnya. Kesannya apa? Sudah habis, kaplingnya sudah habis, ya. Dan mereka sudah mengambil bagian masing-masing. Lalu ditanya kepada dia, "Yuqalu lahu atardu an yakuna laka mithlu, ya, milki, ya, atau mislu mulki malikin min guluki dunia." Apakah mereka rela mau aku berikan kepadamu kekuasaan, ya, seperti penguasa yang pernah berkuasa di dunia? Jadi terakhir masuk neraka dan terakhir masuk surga. Lalu apa bilangnya? Raditu Rabb. Tentu saja saya ridho, ya Allah. Ya. Lalu Allah mengatakan laka wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu sampai 4 kali. Bagimu seperti itu, seperti itu, seperti itu. Sampai kalau berkhamisah raditu Rabbi, aku ridho, ya Allah, kata orang tersebut.
Fayaqulu hadza laka wa 'ashratu amthalihi wa laka mashtahat nafsuka wa ladzat 'ainuk. Bagimu 10 kalinya, ya, mendapatkan di surga seperti dulu para penguasa yang pernah berkuasa di bumi. Dan apa saja yang membuat jiwamu senang, nafsumu bergejolak, berkeinginan, ya, dan juga membuat senang lezat matamu dalam memandang. Ya. Fayaqulu raditu rabbi, aku mau ya Allah, aku ridho. Ya. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, siapa yang paling tinggi kedudukannya? Ulaika alladziina aradtu, itulah yang aku inginkan. Warastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha falam tara 'ain wa lam tasma' udhun wa lam yakhtur 'ala qalbi bashar. Yang paling tinggi adalah itu yang mereka aku tanamkan kemuliaan itu mereka dengan tanganku, ya, dan aku akhiri bagi mereka dengan sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Ya, hadis ini sahih, ya, oleh Ibnu Majah dan Imam Muslim, ya, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi para jemaah, kedudukan yang paling rendah yaitu orang yang paling terakhir masuk surga, terakhir keluar dari neraka, dan kedudukan rendah punya kekuasaan seperti penguasa yang pernah berada di bumi, bahkan sebelumnya. Ya. Yang ketiga, di antara sifat wanita penghuni surga, selalu suci dan tidak haid, itu tidak haid. Ya. Kalau berhaid pakai lain, tidak buang air besar, tidak buang kecil, tidak berkeringat, tidak ingusan, tidak meludah. Dalam Al-Baqarah 25 Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ya, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Berikan kabar gembira pada orang beriman dan para amal soleh bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Setiap diberi rezeki bagi mereka dari surga, dari buah-buahan yang ada, mereka mengatakan ini seperti semisal, ya, dulu di dunia. Bagi mereka istri-istri yang mutahhar. Jadi wanita surga, ya, penghuni surga mutahhar, selalu suci. Ini untuk bidadari hurul 'ain, ya. B, muda, baik dan cantik. Bagaimana dengan wanita surga yang bukan bidadari? Jauh lebih baik, ibu-ibu. Ya, para ulama menjelaskan seperti Syekh Muhammad bin Utsaimin, bagi wanita, ya, kaum wanita dibandingkan dengan bidadari dengan hurul 'ain jauh lebih baik. Oleh karena itu, nanti insya Allah adalah jadi pasangan bagi suaminya sehingga nanti bisa masuk surga bareng suaminya. Amin. Dalam surat At-Tur ayat 20, muttaqina 'ala sururin masfufa wa zawwajnahum bi hurin 'ain, ya. Mereka bertelekan, ya, di atas surur, tempat tidur yang terjejer, dan mereka dinikahkan dengan hurun 'ain, yaitu bidadari. Ya. C, belum pernah disentuh jin dan manusia. Ya, bidadari itu. Surah Ar-Rahman ayat 74, lam yadbithunna insun qablahum wala jan. Ya. Wala jan. Mereka tidak pernah disentuh sebelumnya baik oleh manusia maupun oleh jin. Artinya apa? Selalu gadis. Dia selalu gadis. Ya. Surat Al-Waqi'ah dari ayat 27 sampai 38. Seandainya seorang wanita penghuni surga datang ke bumi, maka sinarnya menerangi langit dan bumi. Kalau bidadari diturunkan ke bumi,
sepanjang wajah memandang, maka sinar itu akan menerangi langit dan bumi. Ya. Sebagaimana hadis ya, hadis Anas bin Malik ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor 5567. Anna Ummu Harith atat Rasulullah wa qad halaka Harithah yawma Badr asabahu gharbu sahmin faqala ya Rasulullah qad alimta mawqi'a Harithah min qalbi fa in kana fil jannah lam abqi alayhi wa illa sawfa tara asna faqala laha habilti ajannatun wahidah ya innaha jinan katsira wa innahu fil firdausi a'la wa qala wadaltu fisabilillah awrahatun ya qadaltu fisabilillah awrahatun khairun min dunya wa ma fiha wa laqad qawsa ahadikum aw mudhi qadamin min al-jannah khairun min dunya wa ma fiha wa la'anna imra'atan min nisa'il jannah ittala'a ila al-ardi la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan wa la nasifuha ya'ni al-khimar khairun min dunya wa ma fiha. Ummu Harithah ya mendatangi Nabi, mendatangi Rasulullah SAW, dan anaknya yaitu Harithah meninggal dalam perang Badar, ya karena panah. Lalu ibu ini, ya Ummu Harithah ini, ibunya Harithah berkata, wahai Rasulullah, engkau telah tahu bagaimana kedudukan Harithah dalam hatiku. Ya, maksudnya sangat cinta kepada anaknya. Lalu menanyakan kalau memang dia meninggal dalam perang Badar, dia masuk surga, aku tidak akan menangis. Tapi kalau tidak, maka kau tahu apa yang anakku perbuat. Ya. Maka beliau mengatakan kepada Ummu Harithah, kata Nabi, surga itu tidak satu tingkatan, surga itu banyak tingkatan. Dan Harithah berada di tingkatan paling tinggi di surga Firdaus. Ya. Dan Nabi bersabda, keluar berbagai hari di jalan Allah atau di siang hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Dan laqabu qausahadikum di sini adalah maudhi'ul qadam, sendal salah seorang dari kalian yang ada di surga itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Seandainya seorang wanita di surga ya, datang ke bumi, maka dunia ini akan penuh ya dengan apa? Dengan cahayanya. Dan juga akan penuh dengan bau harumnya. Dan sungguh kerudung dari ahli surga itu, wanita surga lebih baik dibandingkan dunia di sini. Ya, tadi sendal ya, dan kerudung. Bahkan dalam hadis lain cemeti. Lebih baik daripada dunia di sini. Tadi juga ada orang palingan adab nerakanya ketika ditanya kalau kamu punya dunia dan di sini apakah kamu mau menebus? Dia bilang mau menebus. Kalau tidak ada orang yang punya dunia dan di sini. Ya, bahkan ya Elon Musk saja tidak mungkin punya dunia dan di sini. Apalagi Mas Elon ya punya. Kemudian yang keempat, penghulu wanita. Nah, ini penghulu wanita ahli surga. Jadi ada hadis yang menjelaskan wanita yang dijamin surga. Pertama, Maryam. Ya. Kedua, Fatimah, putri Rasul. Ketiga, Khadijah. Itu disebutkan di dalam hadis ya, yaitu Nabi bersabda, hadis yang riwayat Imam Ahmad, hadis Aisyah. Beliau bersabda ya, Aisyah berkata kepada Fatimah dengan mengatakan, ala ubashiruki anni sami'tu Rasulullah yaqul Sayyidatul nisa'i ahlil jannah arba, Maryam
binti Imran, wa Fatimah binti Rasulullah SAW, wa Khadijah binti Khuwailid wa Asiyah. Akhrajahu Ahmad. Maukah aku beritahukan kabar gembira kepada engkau bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, penghulu wanita ahli surga itu ada 4. Pertama, Maryam binti Imran. Kedua, Fatimah putri Rasulullah SAW. Ketiga, Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi. Yang keempat, Asiyah. Siapa Asiyah? Istri Fir'aun. Ya. Bisa dilihat di dalam firman Allah, ya, dalam surat At-Tahrim pada ayat yang ke-11 dan 12, ya. Wadarallahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun id qalat rabbi ibn li 'indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa 'amalihi wa najini minal qawmi dhalimin. Allah berikan pemisahan bagi orang beriman, yaitu istrinya Fir'aun ketika dia berkata, ya Allah ya Rabbi, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Jadi Fir'aunnya kafir, istrinya beriman. Ya. Ini. Dan juga istrinya Lut. Istrinya Lut justru malah suaminya iman, istrinya kafir. Ya. Para jemaah, At-Tahrim ayat 10. Ya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihain fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allahi syai'an wa qila udkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah memberikan pemisahan bagi orang kafir, istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya itu berada di bawah hamba kami yang soleh. Lalu keduanya mengkhianatinya. Ya, maka Allah tidak akan menyelamatkannya dan disuruh masuk dalam neraka. Penting bagi kita masuk surga, vonis surga dan neraka itu tidaklah mudah. Ya, tidak boleh seseorang mau vonis tidak di surga, tidak boleh. Kecuali di vonis Quran, seperti tabat yada Abi Lahabin wa tab. Abu Lahab sama istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ya. Itu. Dan juga tidak boleh memvonis surga kecuali sudah divonis oleh Allah dan Rasul. Seperti kita di wanita di surga, atau seperti yang diberi kabar gembira dengan surga, ya, 10 orang sahabat. Kemudian selanjutnya perkara yang menghantarkan wanita ke dalam surga. Pertama, wanita yang menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, menjalankan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, memelihara kehormatannya. Yang keempat, mentaati suaminya. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, ya, dalam sahihnya. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallat imra'atun, ya, khamsaha
Idza sholatil mar'ah ya. Idza sholatil mar'ah. Idza sholatil mar'ah khamsaha. Itu hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Hibban. Idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita mengerjakan sholat, menjaga sholat 5 waktu, dan dia berpuasa di bulan Ramadan dan mentaati dan menjaga kemaluannya, kehormatannya, serta mentaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita itu udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ya. Silakan engkau masuk surga dari pintu mana saja yang kau mau. Ya. Nah, jadi para jemaah, terutama kaum ibu-ibu, di sini penting menjaga sholat. Allah berfirman, "Hafidhu 'ala shalawatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah sholat-sholat, ya. Dan juga sholat wusta, yaitu sholat asar. Dan berdirilah untuk taat kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 238, ya. Jaga sholat-sholat. Dan sholat wusta. Apa sholat wusta? Sholat tengah-tengah. Nah, itu jelas sholat asar. Man taraka sholat al-asri faqad habita amaluh. Orang yang meninggal sholat asar gugur amalnya. Ya. Nah, menjaga sholat-sholat di sini menjaga apa? Waktunya. Afdhalus sholatil mar'i, afdhalus sholat di awal waktiha. Seutama-utamanya sholat itu di awal waktu. Dan tentu saja utama sholat wanita di rumahnya, laki-laki ke masjid di awal waktu. Jaga rukunnya, jaga waktunya, jaga juga wajibnya dan juga sunnahnya. Ya. Dan sholat dengan khusyuk. Karena pertama kali dicabut sholat adalah khusyuk. Ya. Ya. Pertama kali dicabut oleh Allah Ta'ala adalah khusyuk. Pertama kali dicabut awal ma yurfa adalah khusyuan, ya. Dari umat ini, ya, adalah al-khusyuk. Saya bacakan hadisnya. Awwalu syai'in yurfa min hadhihi al-ummah al-khusyuk hatta la tara fiha khashi'an. Al-Tabrani dari Al-Jardah. Pertama kali dicabut pada umat ini adalah al-khusyuk, hingga engkau tidak melihat, ya, dalam umat ini kehusyukan, ya. Nah, sholat itu berat bagi orang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, inna salata ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta pertolongan Allah dan sholat, ya. Dan sholat itu berat, ya. Kecuali bagi orang yang khusyuk, ya. Berat kecuali bagi orang khusyuk. Wingkarat dan kegiatan illa alal khasyi. Pertama ini jauh dari sholat. Kemudian yang kedua, menjalankan puasa. Ya. Oleh karena itu kita sholat semuanya. Bagi ibu bahwa kita semua harus mempelajari sholat, ya. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalau kalian sebagaimana kalian aku sholat. Menjalankan puasa, ya, dengan baik. Jangan sampai puasanya tidak jalan dengan baik. Ya. Nabi bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang puasa tidak dapat pahala kecuali lapar dan haus. Ya. Man lam yada qala zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu.
Barang siapa yang tidak pernah meninggalkan untuk berbicara bohong, kalau tidak perlu dia meninggalkan makan dan minum. Yang ketiga, memelihara kehormatannya. Yang keempat, mentaati suaminya. Ini selama bukan maksiat. Nabi pernah melihat Mu'adz bin Jabal sujud. Nabi melarang. Kenapa aku sujud? Karena orang Romawi sujud paling besar ya. Engkau lebih pantas, Rasul lebih berhak. Maka Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau boleh aku suruh orang sujud sama orang, maka aku suruh istri sujud sama suaminya, ya. Nah, tapi tidak boleh. Tapi taat harus. Ya. Kalau wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, kehormatannya, taat pada suaminya, silakan masuk surga dari pintu mana saja. Taat selama bukan maksiat, ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Wa inna ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan ya kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau diperintah yang tidak maksiat, maka harus harus mengikutinya, mentaatinya. Yang kelima, menyenangkan suami bila dipandang. Menyenangkan suami bila dipandang. Yang keenam, menjaga diri dan hartanya dari perkara yang tidak disukai suami. Sebagaimana hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairun? Qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Rasulullah SAW ditanya, ya, siapa ya Rasul wanita yang terbaik? Itu ini sifat ahli surga. Apa kata beliau? Yang pertama, ya, menyenangkan suaminya ketika dia memandang. Kemudian mentaatinya ketika suaminya menyuruh. Dan tidak menyelisihi suaminya pada dirinya dan hartanya dengan apa yang tidak disuka. Tidak menentang suami untuk diri dan hartanya apa yang tidak disuka. Jadi para jemaah, ya, di sini wanita ahli surga itu diantara sifatnya adalah jika dipandang menyenangkan suami. Ini kebetulan memang temanya wanita penghuni surga. Demikian dengan suami supaya imbang ibu-ibu ya. Nabi bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik pada istrinya dan aku yang paling baik pada istri. Nah, artinya di sini antara suami istri itu memang harus ada kerjasama, ya. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, ya, bahwa semoga Allah merahmati, ya, yaitu seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian dia wudhu dan bangunkan istrinya, wudhu dan wudhu, ya, kemudian sholat 2 malam, sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu membangun istrinya, ya. Kemudian setelah itu istrinya kalau tidak mau diciprat oleh air, ya. Terus saya cari hadisnya. Nah, ini bisa
berantem ya. Saya bacakan hadisnya supaya ada kerjasama di situ. Nah, saya cari dulu hadisnya, sudah dapat ya. Ini Al-Hadirin kita sebutkan ya, idza ayqadha ar-rajul ahla min al-lail fa shalla ya aw shalla rak'atan jami'an ya kutiba fid dzakirin wad dzakirat. Jika seorang membangun istrinya di malam hari dan dua-duanya sholat 2 rakaat ya, maka keduanya dicatat sebagai orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan ya, bahwa Allah Ta'ala merahmati, yaitu apa? Wanita atau laki-laki yang bangun di malam hari ya. Kemudian dia membangun istrinya. Saya bacakan hadisnya. Rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla wa yaqdu imratahu fasalla fa in abat nadha fi wajhi al-ma. Rahimallahu imratan qamat min al-lail fasalla wa yaqdu zawjaha fa in abat nadha fi wajhi al-ma. Hadis sahih Abu Dawud dari Abu Hurairah. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari lalu sholat dan membangun istrinya lalu istrinya sholat. Kalau istrinya tidak mau bangun, diperhati air di wajahnya, bukan disiram. Disiram bisa berantem. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang mau dibangun di malam hari, ya, lalu dia sholat, ya, dan membangun suaminya. Kalau suami tidak mau, diciprati air di wajahnya. Ya. Nah ini, ya tentu saja tidak harus ciprati air, Bu, ya. Yang penting usaha bangun, ya, suami istri, maka akan mendapatkan rahmat Allah, ya. Dan dicatat sebagai orang yang berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, sifat wanita tadi ahli surga penuh cinta dan kasih sayang. Kedelapan, siap melahirkan banyak keturunan. Ini bahasa hadis ya. Yang kesembilan, setia sama suami. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, di mana Nabi bersabda sallallahu ya, wa nisa'ukum min ahli jannah al-wadudu al-waludul a'udu ala zawjiha allati idha wadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adul ghamdan hatta tarto. Akhrihu An-Nasai dari Abdullah bin Abbas. Wanita kalian ya, yang termasuk ahli surga adalah al-wadud, yaitu yang banyak kasih sayang, penuh dengan kasih cinta dan kasih sayang. Al-walud, banyak, siap untuk banyak melahirkan dan setia pada suami. Jika suaminya marah, maka dia datang dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya serta berkata, wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mata hingga engkau ridho. Ya. Itu wanita ahli surga. Insya Allah ibu-ibu yang di sini begitu insya Allah. Ya. Nggak tahu kalau pulang ke rumah. Ya. Suami sewot dan ikut sewot. Suami berpaling ke kanan, dia berpaling ke kiri. Ya. Emang berpikirin, nah itu yang susah. Ya. Suami marah, ya istrinya apa? Lempar piring, lempar pintu. Nah, ini ibu-ibu. Bahkan kalau suaminya marah, ini karena memang kajiannya wanita ahli surga,
ya. Maka saya sampaikan hadis Nabi, kata beliau, wa nisa'ukum min ahlil jannah, wanita kalian dari ahli surga adalah al-wadudul ala zawjiha, penuh kasih sayang, ya, siap banyak memberikan anak keturunan dan setia sama suami. Allati idza ghadiba, kalau suaminya marah, ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha, maka dia datang kepada suaminya, meletakkan tangan dia ke tangan suaminya serta mengatakan la adzuqu ghamdan hatta tardu, aku tidak bisa minyak, tidak bisa menyamar mata sampai kau tidur, ya. Bukan istri, ya, suami beruang, ya, dia sayang, suami tak beruang, ditendang sampai melayang. Tapi di sini disebutkan yang penuh kasih sayang. Kemudian yang ke-10 di antara sifatnya adalah, ini berat ya, sabar ketika kesurupan jin. Itu. Tapi bukan berarti tidak boleh minta ruqyah, boleh. Ibnu Abbas mengatakan kepada seorang, ya, kepada Atha bin Abi Rabah, ala urika imra'atan min ahli jannah, qultu bala, qala hadhihi al-mar'ah as-sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, qalat inni asraq wa inni atakashaf fadallahu li qala in syi'ti sabarti wa laqil jannah wa in syi'ti da'utullah wa an yufiyaki, qalat asbir, qala fa inni atakashaf fadallahu an la atakashaf fada'alaha, akhrajahu Muslim, ya. Kata Atha bin Abi Rabah, Ibnu Abbas berkata pada saya, "Bapak, aku tunjukkan padamu wanita di surga." Aku jawab, "Iya." Inilah wanita kulit hitam yang datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, "Saya kesurupan jin sehingga baju saya tersingkap. Doakan kepada Allah untuk saya." Apa kata Nabi? "Kalau kamu sabar, kamu dijamin surga. Kalau kamu mau, aku doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu." Kata wanita itu, "Aku sabar. Aku pilih sabar." Dan itu mengatakan, "Saya tersingkap baju saya, tolong doakan kepada Allah agar baju saya tidak tersingkap." Lalu Nabi mendoakannya. Tapi boleh untuk minta diruqyah, boleh. Karena itu orang yang minta diruqyah termasuk golongan yang tidak masuk surga tanpa hisab, ya. Ada 70.000 orang, ya, masuk surga tanpa hisab. Siapa? La yastaqun wala yaktawun, ya, wa ala rabbihim tawakkalun. Itu tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, mereka bertawakal kepada Allah. Yang terakhir, Ibu, 11, suaminya ridho tatkala istrinya meninggal, ya. Ridho ketika istrinya meninggal, sebagaimana hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, "Ayyu imra'atin matat wa zawjuha anha radin, ya, dakhalat al-jannah." Wanita mana saja yang meninggal dan suami ridho kepada dia, maka wanita itu dijamin dengan surga. Ya, hadis diriwayatkan Tirmidzi, ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, hadisnya sahih. Demikian, ya. Jadi tolong diingat-ingat beberapa poin yang menghantarkan wanita ke surga. Ada di sini saya cuma membahas 11 poin, ya. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Kedua, menjalankan puasa Ramadan. Ketiga, memelihara kehormatannya, karena banyak wanita yang tidak memelihara kehormatannya. Ketiga, 4, mentaati suaminya, ya, karena banyak wanita yang membangkang suami. Kelima, menyenangkan suami bila dipandang. Menjaga diri dan harta dari perkara yang dibenci suami. 7, perlu cinta dan kasih sayang. 8, siap melahirkan banyak keturunan. 9, setia sama suami. 10, sabar ketika kesurupan. 11, suaminya ridho ketika dia meninggal, ya.
Baik, barangkali sampai di sini ya, kajian kita. Silakan barangkali ada pertanyaan dari ibu, baik langsung maupun tertulis. Silakan. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa yang paling ringan tapi pahalanya besar ya, agar bisa mendekatkan kita ke surga? Di antaranya para jemaah ya, ketika kita mendengarkan adzan kemudian kita menjawab, maka apa? Dijamin dengan surga. Kita perhatikan di sini, saya bacakan hadisnya. Barang siapa mendengar adzan, kemudian dia menjawab seperti muadzin, ya, maka apa? Dijamin dengan surga. Ini ya. Kata Abu Hurairah, kunna ma'arsalam faqama bila yunadi falamma sakata qala Rasulullah man qala mithla hadha yaqinan dakhala al-jannah. Kata Abu Hurairah, kami bersama Rasul. Lalu Bilal berdiri adzan. Setelah itu diam. Lalu Rasul bersabda, barang siapa menjawab seperti orang yang adzan dengan yakin, maka dia masuk surga. Nanti di zuhur kan ada adzannya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang kita makan, nanti ngobrol masih melanjutkan, apalagi perbuatan yang lain, ya. Nah, itu kan ringan. Tapi dengan apa sih? Dengan yakin, ya. Dengan yakin, ya. Kita ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, yakin bahwa Allah Maha Besar. Apalagi kita berkata asyhadu an la ilaha illallah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, satu lafaz, satu keyakinan, ya, bahwa aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berat selain Allah. Dengan demikian, maka dia meninggalkan semua sesembahan, tidak minta kepada selain Allah, tidak menjadi Rasul sebagai Tuhan. Araita berita qad ilaha hawa, ya, bagaimana orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, sebagai sembahan, ya. Bahkan tidak mengandalkan kemampuan SDM, kemampuan manajemen, ya. Sadarnya putus minta pertolongan Allah Ta'ala. Dia salah hukum hanya tahu Rasulullah hatta sisana lihi dan kotoa. Dalam kau minta kepada Allah semua kebutuhannya, bahkan ketika sadar putus. Betul, tidak minta kepada dukun, tidak berkuburan, tapi mengandalkan kemampuan SDM, kemampuan finansial, kemampuan manajemen, kemampuan leader, tidak minta kepada Allah. Itu juga termasuk apa? Orang yakin dengan asyhadu an la ilaha illallah. Konsekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah apa? Mentauhidkan Allah, jauh syirik, besar kecil, dan menjadikan Nabi sebagai teladan, ya. Membenarkan semua beritanya, mengerjakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itu konsekuensinya. Maka kalau yakin, maka ringan ini, ya, ringan. Nasihat apa yang sebaiknya kita berikan kepada saudara kita yang telah sakit parah, agar hari-harinya walau dalam sakit yang berat tetap bisa mendapatkan amal dalam akhir hidupnya? Tetap sholat selama masih ada kesadaran, harus sholat apapun kondisinya, ya. Dan jawab adzan, la
tahqirunna minal ma'rufi syai'an hatta walau antar ta'akhawka biwajhin turkin. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun hanya berjumpa dengan saudaranya dalam jarak dekat. Ada orang masuk surga gara-gara apa? Nasi minum sama anjing. Anjing haus, ya. Itu pelacur. Turun sepatunya dikasihkan. Tapi coba jangan sampai salah paham. Nanti pulang pengajian cuma cari anjing haus, nggak sholat, itu salah. Ya, salah ini. Ya. Tetap dijaga tauhid, dijaga kewajiban, ya, dijaga kewajibannya. Sholat di atas ranjang apakah diperbolehkan? Ya kalau tidak mampu gak ada masalah. Ya. Tapi lebih baik sholat di atas tanah. Ini sakit atau yang lainnya. Ya. Doa kafaratul majlis setelah wudu apakah sahih betul? Ya, saya baca hadisnya. Ya. Doa seperti apa? Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni tawwabin waj'alni minal mutahhirin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sahih hadisnya. Itu juga dijamin dengan surga, ya, dalam hadis ini. Tidak menempel hidung ke lantai ketika sholat apakah sah tidak sah? Ya, ini harus saya cari hadisnya. Ya. Itu hadis sujud, ya, dengan 7 anggota badan, ya. Ini saya bacakan hadisnya, ya. Para jemaah, umirtu an asjuda ala sab'ati aqdum ala jabhah wa asyara bi yadihi ila anfi wal yadayn rubatain wa atrafi al-qadamain rawal Bukhari. Kata Nabi, aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota badan, jabhah di dahi, ya. Dahi itu dia mengisyaratkan dengan hidung, ada dan hidung. Dua tangan, jadi wajah, dahi dan hidung, ya. 1, 2 tangan, 3, 2 lutut, ya, 6. Nah, kemudian atrofi al-qadamain, ya. 3, 5 sama 2, 7. Ujung-ujung kaki, ya. Izin bertanya Ustaz, apa ini? Ada kala ya, dikala istri harus taat pada suami, juga bersamaan harus taat pada orang tua. Ketika hamil, ketika kami kurang memberi tulisannya seperti tulisan resep obat. Ketika kami kurang memberi kesurupan, untuk berbakti. Ya mungkin ini saya coba untuk menerjemahkan, ya. Sikap apa yang harus dilakukan? Jadi begini. Di saat yang sama dituntut untuk berbakti pada orang tua, kepada suami. Saya bertanya, ketika seorang wanita sudah ada suami, maka itu haknya suami, haknya orang tua, hak suami. Alhamdulillah ya, berangkat ibu, ya. Nah, suami, ya, Nabi bersabda, antah wa mabukah di akika, engkau adalah hartamu milik ayahmu. Tapi karena suami sudah bisa membina istri dengan baik, dan ketika menikah itu memang tidak hanya suami istri tapi hubungan keluarga besar, sehingga suami yang bijak, ya, memang betul, ya, suami yang bijak adalah suami yang bisa apa? Bisa berbuat baik juga tidak hanya kepada kedua orang tua, ya, tapi juga kepada mertuanya. Secara asal, ketika orang tua suami memerlukan anaknya, itu suami,
dan orang tua istri juga ada keperluan. Orang tua suami minta ganti sofa, orang tua istri masuk rumah sakit. Secara asal mana yang dihubungkan? Nah, secara asal ya hubungan asal orang tua suami antara orang tua diambil, karena berhubung ya suami istri tadi ya bisa melakukan kebaikan dalam keluarganya, rukun, dan juga bisa menyambung antara orang tua suami dan orang istri. Maka suami yang bijak, ya, suami yang bijak, dia akan melobi orang tuanya sendiri. Maaf bu, pak, ya, duit yang saya berikan untuk bapak nanti ganti sofa, kebetulan orang tua istri sakit. Nah, karena istri juga sudah dibina baik dengan suami, juga track recordnya keluarga istri juga baik dengan keluarga suami. Saya yakin orang tua suami akan mengatakan, kalau begitu utamakan ya mertuamu. Kalau perlu ini uang saya juga dipakai. Insya Allah itu akan terjadi. Insya Allah. Ya. Tapi tidak sedikit ya antara suami istri itu kurang pengertian sehingga keluarga besar pun juga terseret ya, ketidakakuran antara suami istri. Itu yang banyak, yang tidak sedikit terjadi. Ya. Oleh karena itu mari kita bangun bagaimana membina istri sehingga kita juga bisa memahamkan kepada istri bagaimana haknya dan kewajibannya. Demikian sebaliknya. Ya. Nah, oleh karena itu ketika di sini kurang memberikan perhatian kepada orang tua istri ya, yaitu istri itu sendiri, maka pada hukum asalnya adalah haknya suami, ya, haknya suami. Tapi orang yang bijak dia akan selalu menjaga kewajibannya, kalau perlu mengalah atas haknya ketika saat diperlukan itu. Seperti ini haknya suami istri ini. Diperlukan sama suami. Maka ketika diperlukan sama orang tua yang mana lebih dulu ya suami. Ketika diperlukan mertua, orang tua suami, diperlukan orang istri, ya orang tua suami. Nah, tapi ketika suami itu dan istri bisa menjaga hak dan kewajibannya, maka suami bisa menjaga haknya istri ya. Kemudian orang yang bijak yang senantiasa menjaga kewajibannya dan suatu saat mengalah atas haknya. Seperti tadi, dia punya hak atas suami, ya atas istrinya. Sementara istri perlu memberikan perhatian pada orang tuanya, maka suami akan memberikan izin ya. Insya Allah begini terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya punya adik sepupu yang sekarang tinggal di Bali sudah hampir 3 tahun lebih. Dia adalah wanita. Setiap saya melihat status di media sosialnya, dia sudah jatuh dalam pergaulan yang bebas, maaf seperti membuka aurat, minum khamr, dan berdekatan dengan yang bukan mahram, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu muhrim orang yang umroh, sedang ihram itu muhrim ya. Kalau ini mahram, ya saya salah paham, banyak orang bilang muhrim, bahkan banyak ustaz bilang muhrim ya. Ustaz yang di medsos, ya. Berapa bahasa Arab? Muhrim itu adalah orang yang sedang ihram. Ya. Kalau ini mahram, dengan yang bukan mahram lalu mempertontonkan di medsos. Apakah saya berdosa jika saya sebagai sepupunya tidak marah? Saya harus bagaimana Pak Ustaz? Baiknya menegur seperti apa? Ya. Pertama, itu sepupu ya. Secara tanggung jawab garis keturunan tidak masuk ke dalam. Ya. Tapi sebagai saudara kerabat, apalagi muslim, punya kewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Kalau ada garis keturunan seperti Nabi bersabda, "Thalathun la yadkhuluna al-jannah wa la yadkhuluna ilaihim yawmal qiyamah al-'aqu wal-idai wal mar'atul mutaraddilatul mutasyaddidu bir-rijal wad-dayyus." Ya Daud. 3 orang tidak masuk surga, tidak dia oleh Allah nanti di hari kiamat. Yang pertama, anak durhaka pada orang tua. Yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, dayyus,
Siapa tajir kata Imam Ahmad? Alladzi la yughawwa ala ahli. Seorang kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan kepada keluarga. Itu kecemburuan agama, itu baru. Seperti ayah, kakak kandung. Nah, itu punya kewajiban secara garis keturunan. Nah, kalau sepupu itu pertama sebagai kerabat, yang kedua sebagai muslim. Ya. Nah, kalau melihat kemungkaran, apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaran fal yughayyiru biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Wa in lam yastati' fa bi qalbihi. Fa dzalika al-'afwul iman. Orang muslim. Lalu siapa melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangan. Ya, seperti puasa, rubah dengan tangan dibubarkan. Kalau tidak bisa dengan lisan, tidak bisa lagi dengan hati, dan itu sudah paling banyak iman. Maka di sini apa kewajiban dia? Kita memberikan nasihat, ya, kepada kerabat kita, siapa bahkan orang lain. Kalau kita kenal, kita berikan nasihat, ya. Dan wajib hukumnya mengingkari kemungkaran yang ada. Wajib hukumnya untuk mengingkari kemungkaran yang ada. Ya. Tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Dan itu sudah paling banyak iman. Maka untuk yang seperti ini bisa dengan nasihat, ya, nasihat. Kemudian juga nasihat juga sama bapaknya, sama saudaranya, agar apa? Agar tidak terlanjur jauh, ya, mengalami kerusakan akhlak, kerusakan moral. Di sini sudah terlalu jauh kalau seperti itu, ya. Dan harus diberikan nasihat. Yang datangnya dia ke sana saja sudah salah. Ya, mesti kalau dia sendiri gak punya suami berarti safar. Kemudian kerja di sana, ya, di situ bersama dengan komunitas yang bebas sampai minum khamr, itu sudah terlalu jauh, ya. Tapi ingat, jangan mengejar hati orang yang berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti punya salah, pasti berdosa. Yang paling baik bertobat. Qul ya Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-Ku yang banyak melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semua. Sehingga kita tidak boleh membuat orang yang terjerumus dalam dosa itu kecil hati, sehingga dia sampai putus asa, tidak boleh. Saya akhiri dengan kisah dua orang di zaman Bani Israil. Satunya ahli ibadah, hadis sahih. Yang satu ahli maksiat. Ketika ketemu, bilang kamu berhenti dari maksiat, berpisah lagi. Ketemu lagi masih berbuat maksiat, berpisah lagi. Ketiganya masih berbuat maksiat. Maka yang ahli ibadah ini mengatakan Allah tidak mengampuni. Ya, akhirnya apa? Ketika meninggal, Allah Ta'ala mengatakan, apakah ampunanku berada di tanganmu? Bawa dia ke neraka, itu ahli ibadah ini. Dan yang tadi maksiat disuruh bawa ke surga. Bisa jadi di akhir hidupnya dia apa? Berbuat baik, husnul khotimah. Ya. Nabi bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainaha wa bainaha nadra fa ya'malu bi amali ahli nar yadkhuluha. Ada di antara kalian seorang yang di masa hidupnya boleh berbuat ahli surga, sholat, pengajian, zakat, sedekah, haji, umrah. Sampai dia dengan surga tidak ada jarak, dengan satu langkah. Di akhir hidup dia melakukan perbuatan ahli neraka, masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha dhira fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah yadkhuluha. Ada juga di antara kalian di masa hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka, ya. Sampai dia di neraka tidak ada jarak kecuali neraka. Ketentuan takdir mendahului dia, di akhir hidupnya dia melakukan surga, maka dia masuk surga. Dalam yang lain, di ahli surga itu apa? Ketika dia melakukan perbuatan ahli surga di dunia, fi ma yadulina, sekarang yang nampak di depan mata manusia, dia ahli ibadah, orang baik, tapi hatinya yang tahu dalam sholat, zakat, puasa, haji, semuanya nampak di depan manusia, tapi hatinya yang tahu Allah. Oleh karena itu, hadis ini kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Hikam membuat banyak salafus saleh menangis. Ya, takut meskipun mereka ibadahnya kuat, ibadahnya ya hebat, ya, tapi mereka takut masuk ke dalam hadis tersebut. Demikian kalau dia ya. Mau saya dengan satu hadis juga dari tadi ayat terus. Ya. Sampai di sini. Ya, tapi boleh saja sebagai penguat bagi kita, ya. Saya dengan satu hadis terakhir, benar terakhir ini. Ya. Aisyah berkata, sa'altu Rasulullah SAW, ya, an qoulihi ta'ala
walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah ainahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasrifun qala la ilaha illa walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun an la tuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat wa hum la yasbiqun. Akhir Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah tentang firman Allah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang nanti perbuatannya dihadapkan di hari kiamat, dihadirkan, mereka takut, hati mereka takut. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud orang yang takut ini orang yang minum minuman keras dan orang yang mencuri? Apa kata Nabi? Bukan, Aisyah. Tapi yang dimaksud takut adalah orang-orang yang sholat, puasa, bersedekah. Tapi apa? Mereka takut tidak diterima oleh Allah. Padahal mereka itu apa? Yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Wa hum la yasbiqun, dan mereka lomba-lomba, tapi hatinya takut. Nah, dalam kita seperti itu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.